Aku akan memulihkan kesehatanmu dan menyembuhkan semua lukamu. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Masing-masing dari kita memiliki luka yang perlu disembuhkan. Kita semua pernah mengalami beberapa jenis cedera, mungkin itu secara fisik, spiritual, ataupun mental. Kita semua memiliki rasa sakit, kebiasaan, dan hambatan dalam hidup kita yang membutuhkan pemulihan dan penyembuhan. Jika Anda pernah membaca teori tentang gunung es, seringkali dibilang bahwa hanya 10% dari seluruh gunung tersebut yang terlihat di permukaan. 90%-nya tersembunyi di dalam perairan es yang gelap. Fakta ini seringkali juga berlaku bagi kita semua. 10% mewakili image publik kita yang terlihat, kita mencoba untuk menjadi orang yang baik, ramah, dan hormat dengan sesama. Namun 90% tetap tersembunyi dan kadang tidak tersentuh oleh Tuhan. Ini terdiri dari rasa sakit pribadi kita, luka hati, dan banyak masalah emosional lainnya yang belum diproses. Kita mencoba untuk mengabaikan atau menyembunyikannya, tetapi pada akhirnya akan berdampak pada permukaan kehidupan kita. Menurut pendeta Scazzero, kesehatan emosional dan kedewasaan rohani tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin menjadi dewasa secara rohani sementara tetap tidak dewasa secara emosional. Mari kita lihat secara singkat pengertian kesehatan emosional dan spiritual. Spiritualitas yang sehat adalah melihat bagaimana Tuhan melihat kita. Kita tidak dapat melukiskan gambaran yang indah tentang diri kita sendiri. Tidak dapat benar-benar mencintai diri kita sendiri, karena kita semua adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita membutuhkan spiritualitas yang sehat. Kita perlu melihat diri kita seperti bagaimana Tuhan melihat kita. Kita dapat mengasihi diri kita sendiri karena Yesus mengasihi kita. Bagaimana Anda tahu Tuhan mencintai Anda? Lihatlah salib. Dia rela mati agar seluruh manusia bisa bersamanya sepanjang kekekalan. Ketika kita diubahkan oleh kasih Tuhan, kita bisa menjadi sehat secara emosional. Kesehatan emosional adalah mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain dengan baik. Semakin kita mengenal kasih Tuhan, semakin kita bisa mengasihi sesama. Kesehatan emosional dan spiritual adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Mungkin juga ketika Anda membaca ayat di atas, Anda merasa relate dengan perasaan menjadi orang buangan. Tidak merasa cukup cocok di suatu lingkungan komunitas, selalu merasa kurang diterima, rindu untuk merasa cocok dan diterima di suatu hubungan pertemanan, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Pada hari ini, mari kita raih janji-janji Tuhan dalam Yeremia ayat 30 ayat 17. Ini ditulis untuk Anda dan saya. Klaim itu atas hidup Anda dengan iman yang besar. Ucapkan dengan lantang dan biarkan kekuatannya melawat Anda. Kesehatanku pulih, lukaku sembuh. Aku adalah anak dari raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Masa depanku penuh harapan. Aku dicintai, aku diinginkan, aku berharga. Klaim seolah-olah Anda sudah mendapatkan kemenangan itu, karena Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Firman-Nya memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang berjanji untuk memulihkan kesehatan kami dan mengobati luka-luka kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon untuk semua penyembuhan-Mu, baik untuk tubuh, mental, ataupun hati kami. Kami percaya tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Lihatlah kedalaman hati, jiwa, dan raga kami, dan jamahlah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.